Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Kampar, Pak Ketua DPR, Bapak Sekda yang sekaligus juga Ketua KNA, rekan-rekan para WD, para UPK, para WBN, dan juga sebenarnya kita kenal di Pelalawan dulu. Bapak Ibu tokoh masyarakat, alim ulama, dan lebih khusus yang saya muliakan para petani padi yang hadir pada kesempatan ini. Bersyukur kita kepada Allah SWT bahwa pada hari ini kita bersama-sama berkumpul dengan Bapak Bupati dalam rangka penanam padi fase pertama, dan alhamdulillah kita berharap hasil daripada penanam padi ini sebagai sebuah cadangan pangan dalam rangka COVID-19 Corona ini. Salawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Bupati yang saya hormati, bahwa Riau ini secara teknis baru swasembada sekitar 35% dari jumlah penduduk Riau, lebih kurang 6.900.000. Artinya masih banyak ruang untuk masih banyak kekurangan dilihat dari sisi ketahanan pangan yang harus dipenuhi oleh Provinsi Riau. Dari sisi luas, Riau ini memiliki 62.000 hektar lebih, dan itu hanya tertanam dari 62.500 hektar itu baru IP-nya 115, atau tertanam dengan IP-nya sekitar 75.000 hektar. Ini adalah sebuah persoalan ketahanan pangan di Provinsi Riau. Bapak Gubernur menugaskan kepada saya untuk bisa minimal 50% sampai 60% swasembada. Oleh karena itu pada saat ini ada beberapa langkah yang ditempuh oleh Dinas Provinsi Riau dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Dan salah satu adalah dengan peningkatan IP 200. Kalau kita estimasi pada peningkatan IP 200 pada musim 2024, artinya kita akan bisa tanam sekitar 120.000 atau 125.000 hektar. Tapi ada persoalan, seperti di Kampar, Bapak Bupati. Kampar ini dari lahan data sebelumnya itu DRI-nya, daerah irigasinya ada 6.000 hektar lebih. Ada 6.000 hektar lebih yang terpanjang jalan ini, dan dasarkan ATR tata ruang itu dasarkan yang saya dapat hanya 3.000 sekian. Berarti ada penggalian fungsi lahan, dan ini yang harus kita selamatkan, Pak Bupati. Mungkin LP2B-nya ini harus kita upayakan sehingga assessing daripada lahan ini benar-benar bisa sebagai dasar kita nanti menyusun perencanaan. Jadi kita base perencanaan kita dengan luasan yang berapa, sehingga nanti kita bisa menghitung kemampuan kita. Dengan kemampuan kita, dan dapat saya sampaikan pada kesempatan ini pada Bapak Bupati bahwa Kampar adalah salah satu klaster yang akan dibangun oleh pemerintah Provinsi Riau sebagai klaster peningkatan produktivitas. Jadi ada dua pendekatan yang kita lakukan dalam rangka peningkatan produktivitas dan peningkatan IP, yang tujuan akhirnya adalah tujuan antara peningkatan produksi di samping untuk peningkatan kesejahteraan petani. Maka Kampar kita jadikan klaster untuk peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas ini tentu karena dasar pertimbangannya adalah sebagian daerah irigasinya sudah cukup memadai. Cuma nanti beberapa hal harus kita benahi.
Di samping itu juga kita juga berharap dalam konsep kita ke depannya adalah mandiri benih, dan tentu saja kita berharap benih-benih yang ada bisa kita munculkan dari kabupaten itu sendiri sehingga bisa kita kembangkan, dan itu di samping kita bisa memenuhi kebutuhan benih di kabupaten sendiri juga dapat meningkatkan kesejahteraan daripada petani, terutama penangkar benih. Inilah pendekatan-pendekatan yang harus kita lakukan ke depan, dan saya rasa ini kebetulan nih Pak Bupati, Kepala Badan Pangan ini juga teman saya, Pak Cokro ini, Kepala Dinas Pertanian juga satu angkatan dengan saya, Pak Bustan ini, dan kami sudah beberapa kali bicara, dan kita akan bersama-sama, dan Pak Cokro ini juga dengan program Ucumapannya sudah membuat kerangka sebuah bangunan yang sebenarnya secara teknis bisa ditangkap oleh dinas-dinas dalam bentuk rumusan-rumusan yang lebih lanjut. Jadi ada pergerakan-pergerakan yang langsung di bawah Badan Ketahanan Pangan sebagai persiapan pangan, juga ada dinas-dinas dalam rangka memenuhi kebutuhan itu dengan roadmap-nya masing-masing. Ini sehingga nanti gerakan itu lebih terkonsolidasi, dan kita Pak Bupati lebih gampang melihatnya secara menyeluruh kalau bicara dari sisi ketahanan pangan. Dan kebetulan juga di provinsi juga ketahanan pangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada tanaman pangan dan hortikultura di tingkat provinsi. Dan tentu saja saya mengucapkan terima kasih Bapak Bupati, sangat peduli dengan pertanian. Mari kita sama-sama dukung Pak Bupati untuk terus menggalakkan pertanian ini sebagai basis pembangunan ekonomi berbasiskan kerakyatan. Dan tentu saja sebagai disampaikan Pak Seda, saya juga sangat setuju betul Pak Seda, lahan-lahan LP2P itu dapat disertifikat dan dapat gratis gitu. Dan saya sangat tapi dengan ada konsekuensinya masyarakat yang kalau bisa dikasih kode, kasih tanda lahan sertifikat LP2B itu tidak bisa diperjualbelikan, tapi hanya pengakuan sebagai pemilikan, sehingga nanti itu lebih bisa menjaga perda lahan pangan berkelanjutan ke depannya. Saya rasa itu mungkin yang dapat sampai pada kesempatan ini. Saya mohon maaf pada Pak Bupati, Pak Ketua DPR, rekan-rekan Pak Seda atas segala kekurangan, dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.